Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan Allah selalu rahmati, berkahi setiap ikhtiar teman-teman semuanya. Allah lindungi keluarga di rumah, istri dan anak-anak, orang tua. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam keimanan dan ketakwaan dan semakin baik dari hari ke hari di tengah pandemi yang semakin memukul perekonomian di negara kita dan dunia. Teman-teman semuanya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniai satu kenikmatan. Yang pertama nikmat iman ya, dalam keislaman kita, kedua nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, dan nikmat yang sekarang sedang Allah curahkan pada kita semuanya, nikmat menuntut ilmu. Banyak orang yang dikasih karunia kenikmatan menuntut ilmu ini, teman-teman semuanya. Jadi ketika teman-teman yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin, barang siapa Allah hendaki kebaikan pada seorang hamba itu bukan dikasih harta, tapi yufaqihuhu fiddin, difakihkan dalam din, agama. Maka itu tanda-tanda kalau Allah inginkan teman-teman baik, maka Allah akan pertemukan teman-teman dengan lingkungan yang baik. Maka Allah akan kenalkan teman-teman dengan teman-teman yang baik. Ya, dan kalau Allah inginkan keburukan, maka Allah akan halangi kita dengan berbagai cara yang Allah mau. Ya, mau sholat susah, mau kajian susah. Yang kedua, teman-teman, kita sholat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang luar biasa mencintai kita semuanya, yang setiap hari bagaimana beliau memikirkan agar kita selamat di dunia yang penuh dengan ranjau-ranjau ini, dunia yang penuh dengan jebakan-jebakan ini, agar kita nanti dinantikan di telaga yang sekali kita minum maka kita tidak akan kehausan selamanya, yaitu telaga Al-Kautsar, di mana gayungnya itu seperti bintang di langit, airnya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, bukan di madu ya, rasanya lebih manis dari madu. Nanti kita bersama dengan Rasulullah SAW masuk ke dalam pintu surga, hanya beliau yang bisa buka pertama kali. Kita masuk bersama-sama dan mudah-mudahan kita satu keluarga besar, educate bersama dengan keluarganya, Allah perkenankan menatap satu bonus yang luar biasa di surga, yang lebih indah dari surga itu sendiri, yaitu bonus menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kita semuanya. Yang pagi-pagi teman-teman udara tanpa harus bayar, yang teman-teman lari ke sini diselamatkan sampai dengan sini tanpa ada kejadian tabrakan. Teman-teman lagi fokus kerja, Allah yang memberi rezeki kepada istri dan anak-anak teman-teman semuanya. Teman-teman lagi fokus di sini, Allah yang menjaga orang tua teman-teman di kampung semuanya. Teman-teman lagi di sini, Allah yang mengampuni dosa orang tua teman-teman ketika lagi mungkin sudah meninggal dunia. Teman-teman mengkaji ilmu, maka dosa-dosa orang tua pun berguguran. Kenapa? Karena pahala terbaik Allah berikan ampunan kepada anak-anak yang soleh, orang tuanya. Maka cara kita berbakti kepada orang tua itu nggak pernah putus, Mas Fahri. Meskipun orang tua sudah meninggal dunia, maka kita soleh, itu bakti kita kepada orang tua. Teman-teman semuanya, saya kangen ya, mudah-mudahan kekangenan yang sama. Satu minggu saya di Kebumen dan di Jakarta bersama para BOD ya, safar, dan safar itu kata Rasulullah SAW itu azab yang ringan di dunia. Kenapa disebut safar itu azab? Karena apa? Safar itu nggak enak, diem. Pasti lebih enak di mana sih? Di rumah. Safar itu azab. Jadi kenapa orang pada saat safar itu doanya dikabulkan? Memang dia lagi teraniaya sepanjang perjalanan itu ya. Maka ada doa safar ketika ada tawaf, subhanallazi safarana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan seterusnya. Di situ ada satu redaksi, ya Allah, jagalah keluargaku dan berikanlah pandangan-pandangan yang baik-baik saja selama apa?
perjalanan. Lindungi aku dari pandangan-pandangan yang melelahkan. Maksudnya melelahkan apa? Bikin hati kita jadi keruh. Maka orang-orang yang beriman dia memanfaatkan safar ini dengan perbanyak istighfar. Karena di situ banyak dosa berguguran. Dan teman-teman di safar kemarin ada beberapa hal yang kita bahas dan kembalinya di sini mudah-mudahan kita bisa perbaiki perusahaan ini dengan lebih baik lagi di tengah dampak yang semakin luar biasa. Saya ingin katakan semakin luar biasa karena memang begitu. Teman-teman, kita memasuki kuartal ketiga di Republik ini. Kuartal pertama Januari sampai dengan Maret. Kuartal kedua April sampai Juni. Sudah ditutup dengan pembukuan neraca yang minus. Maka kuartal ketiga Juli sampai Oktober kalau minus lagi, berarti Juli sampai September kalau minus lagi, maka Oktober pemerintah akan mengumumkan resesi. Maknanya resesi apa sih? Wah, nggak ngaruh-ngaruh banget itu. Beda dengan 98 teman-teman semuanya. 98 yang kena gelombang tsunami ekonomi itu orang-orang yang punya utang yang mereka kaya-kaya. Dolar naik di sana mereka nggak bisa bayar utang. UKM jualan ketoprak semuanya lancar. Makanya ketika 98 itu krisis, ditanya sama mungkin orang tua saya yang jualan di pasar Kemit, yang setiap hari cuma jualan apa? Baju, nggak merasakan krisis. Kenapa? Nggak punya utang yang pertama. Yang kedua apa? Mereka nggak terdampak karena semua piramida atas saja itu yang kena orang-orang kaya jatuh miskin. Nah, krisis yang sekarang terjadi ini bukan krisis seperti 98. Ini justru menimpa paling parah mana? UKM. Mereka yang jualan harian, yang mereka nggak bisa jualan ketika pandemi ini muncul, mereka nggak bisa jualan. Betul banget? Kita nggak bisa jualan, betul nggak? Banyak cabang kita, seluruh cabang kita ini tutup. Seluruh cabang kita tutup. Kalau Allah nggak lindungin kita, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita mungkin udah nggak berkumpul hari ini di sini, teman-teman semuanya. Dan itulah yang kita bahas. Feels crisis ini, saya ingin memberikan dua fondasi di pagi hari ini ya, yang sesuai dengan apa yang diceritakan di mana di ayat yang dibacakan tadi, itu teman-teman semuanya. Ada satu ketika cerita seorang tabi'in, Malik bin Dinar. Saya udah pernah cerita ke Mas Lukman kali ya, perjalanan Mas. Saya ulang lagi karena biar dengar semuanya. Malik bin Dinar ini seorang tabi'in, satu lifting mungkin sama Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Jadi tabi'in ini punya kebijaksanaan yang luar biasa. Satu saat dia lagi makan, beliau lagi makan rahimahullah, lagi makan dengan ikan ya atau ayam, lauknya itu ikan atau ayam. Kemudian ada seekor kucing yang seperti kucing itu menantikan gitu, kayak minta meow gitu ya. Nah kemudian karena halusnya perasaan Malik bin Dinar ini, maka dipoteklah itu ikan atau ayam tadi, dikasih separuh ke kucing. Nah yang kucing ini itu dia nggak langsung makan di tempat, jadi dia kucing ini dan dia ngambil apa? Daging itu, ngambil ikan atau ayam tadi, kemudian dibawa keluar. Nah Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala ingin ngelihat kapan nih kucing makan. Kenapa dibawa keluar? Kenapa nggak makan di dalam? Kemudian dia berjalan keluar, diikutin itu kucing pelan-pelan gitu kan, sampai luar warteg ya katakanlah warteg ya. Jadi sampai luar rumah, kucing itu nggak kunjung makan. Dibawa itu kucing daging tadi jauh dari rumah itu, jalan. Malik bin Dinar masih ngikutin terus karena beliau ingin tahu sebenarnya apa yang ingin dilakukan kucing tersebut. Kemudian ada lubang seperti seukuran inilah lubang. Kemudian ikan tersebut diletakkan oleh kucing di mulut lubang tersebut. Kemudian kucingnya pergi. Ini Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala bingung kan, kenapa kucing itu nggak seperti kucing gitu. Kucing gimana? Orang yang ada di piring kita jadi rebut gitu kan, apalagi kucing garong. Nggak ada padanan kan, ada kucing garong gitu. Nah teman-teman semuanya, Malik bin Dinar rahimahullah melihat, kemudian mengamati, tiba-tiba di dalam lubang tersebut keluar seekor ular yang kulitnya sudah tua. Ular yang lemah. Ularnya udah tua. Ya, jangan tanya usianya berapa. Intinya ularnya sudah tua, udah lemah. Kemudian dimakanlah itu daging tersebut. Kemudian Malik bin Dinar rahimahullah semakin yakin di situ, mengambil satu hikmah yang luar biasa. Kalau ular saja, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau ular saja yang melata, yang dia sudah tua, ya. Kemudian ada seekor kucing. Biasanya kalau kucing itu dimakan ular atau gimana?
makan sama ular teman-teman. Ular itu makan semuanya, buaya aja bisa dimakan itu sama ular, anaconda. Bukan ular tangga. Ular tangga dimakan sama anak saya, ular tangga. Ya. Nah kucing itu biasanya sama ular kan bermusuhan ya nggak, berantem. Nah ini enggak, karena Allah mengilhamkan, Allah mentakdirkan, Allah mengatur rizki setiap makhluk, bukan cuma kita manusia, setiap makhluk. Allah jamin bahkan sampai dengan hewan melata seperti ular itu diatur oleh Allah sedemikian rizkinya, sedemikian rupa, sangat detail gitu, sehingga Allah memungkinkan, mengilhamkan kepada si kucing itu untuk nggak makan, kemudian dianterin itu ke mulut lubang tersebut. Dan ini kisah nyata teman-teman, dan ada begitu banyak kisah. Kalau Allah saja begitu peduli sama ular, mungkinkah Allah nggak peduli sama kita manusia? Nggak mungkin. Maka yang pertama dari kisah tadi kita bisa simpulkan bahwa rizki itu memang sudah Allah jamin. Allah jamin. Mau dia sekolah, mau dia nggak sekolah, teman-teman semuanya, Allah sudah jamin rizkinya. Dan itu jaminan Allah SWT.